Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa ayyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Shadaqa rasuluna bil karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Gunakan sehat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita tujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir Khatib pada kesempatan kali ini, wasiat takwa mari kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai turun. Laksanakan semua yang Allah perintahkan, jauhi semua yang Allah larang. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, arba'atun asbabi lijalbil barakah. Ada 4 sebab datang keberkahan kepada kita. Kalau kita ingin hidupnya barokah, penuh dengan kebaikan, minimal 4 ini harus ada di kita. Ini yang mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang 4 ini? Minimal. Yang pertama, at-taqwa lillahi ta'ala. Di hati kita itu harus ada keimanan dan ketakwaan. Jangan sekedar beriman lisannya, saya beriman kepada Allah, tapi tidak dibuktikan dengan amal soleh. Sayang imannya. Kalau ingin hidupnya berkah, harus ada di dalam diri kita keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa takwa? Menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangannya dengan penuh rasa takut, cinta dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, simple. Tentunya dengan niat lillahi ta'ala, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada niat ingin dipuji orang, disanjung orang, tidak ada. Lillahi ta'ala. Orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keberkahan dari langit dan bumi, rezeki, keselamatan, kemudahan dalam segala urusan. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah akan jamin
walau anna ahlal qura, jikalau sekiranya penduduk negeri beriman, bukan sekedar beriman. Allah lanjutkan wattaqau, bertakwa. Kadang banyak orang itu beriman lisannya, ibadah nggak pernah. Subhanallah. Beriman dan bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah akan menjamin dibukakan untuk mereka barakatin minas sama, keberkahan dari mana? Dari langit, wal ardi, dan dari bumi. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janji. Siapapun mereka, penduduk suatu negeri, ketika dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Apa itu keberkahan? Mencakup segala bentuk kebaikan dalam urusan dunia maupun akhirat. Hidupnya, kalau orang berkah itu kebaikan terus, itu nggak ada kejelekannya, kejahatan nggak ada. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, minimal harus ada di dalam diri kita kalau ingin hidup kita berkah, as-sidqu wal amanah fil muamalati. Jujur, amanah. Kapan? Fil muamalati, dalam bermuamalah. Jujur, sidik, dan amanah dapat dipercaya. Dua hal utama menjamin keberkahan dalam segala transaksi, pekerjaan, kehidupan sosial. Keberkahan akan terhapus ketika seseorang berbuat curang, licik, bohong, berdagang bohong, menyembunyikan kebenaran. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, penjual dan pembeli memiliki hak memilih selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan kondisi barang, maka diberkahi jual beli mereka. Jika berdusta dan menyembunyikan, pedagang cat-catnya dubetin, hati-hati, ini bisa menghapus keberkahan. Sebanyak apapun ketika harta didapat dari curang, nipu, nggak ada keberkahannya. Kata Rasulullah SAW, jika berdusta dan menyembunyikan, dihapus keberkahannya. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Kejujuran membuka pintu rezeki berkah. Meskipun sedikit secara jumlah, nggak apa-apa. Yang penting jujur. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada tipu menipu. Sebaliknya, hasil yang banyak dari cara haram, penuh tipu daya, tidak akan membawa ketenangan ataupun tidak membawa manfaat jangka panjang. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketiga, minimal ada di dalam kita kalau kita ingin hidupnya berkah, dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Kasratul istighfar wa talabul maghfirah, perbanyak istighfar, kita ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia, pasti punya salah, lupa, berbuat dosa, maksiat. Jangan tenggelam dengan dosa maksiatnya. Sadar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan istighfar ini, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya bentuk ibadah, tetapi juga sumber keberkahan hidup. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah membukakan jalan rezeki
ketenangan, kemudahan urusan. Dalam surat An-Nur ayat 10 sampai 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum bidrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dalam ayat ini menarik rahasianya istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Nuh ayat 10 sampai 12. Yursilis sama alaikum midrara. Ketika orang beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mengirimkan yursilis sama, mengirimkan dari langit alaikum midrara, hujan lebat. Wa yumditkum bi amwali wa banin, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan boleh di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ini luar biasanya istighfar. Maka kalau kita ingin keberkahan ada di rumah kita, kasratul istighfar, berbanyak istighfar. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang keempat, minimal yang harus ada di diri kita agar kita berkah hidupnya, apa itu? Silaturahim. Jangan putus persaudaraan, apalagi sama saudara kandung putus gara-gara warisan. Summa na'udzubillah min zalik. Silaturahmi adalah hubungan kasih sayang dan komunikasi yang baik dengan kerabat, dengan sesamanya. Dalam Islam, menjaga tali silaturahmi itu mendatangkan panjang umur dan keberkahan rezeki dan dijauhkan dari kesulitan. Ini populer hadisnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu ayyub sabalahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi asarihi falyasilu rahimah." Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, pesan Rasulullah satu, sambunglah tali silaturahmi. Apapun masalah kita dengan saudara, dengan tetangga, dengan orang lain, jaga silaturahmi kita. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya apa? Silaturahmi bukan hanya ibadah sosial, tapi juga penyebab langsung datangnya keberkahan bagi manusia secara nyata, baik secara materi maupun spiritual. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan minimal satu lah dua kalau kita ingin hidup berkah. Dan terakhir, jangan sampai ada di dalam keluarga kita yang tidak sholat. Kenapa? Karena ketika ada satu orang di keluarga kita yang tidak pernah sholat, itu bisa menyebabkan kita keberkahan rezeki kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tasarraf ayna bin nasar wa uzunum bihamar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah ta'ala wa darul fawahisa ma zahar wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa hudul jum'ati wal jama'ah wa alamu anna Allah amarakum bi amri madha binasih
فسنى بملائكة المثبت بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعطنا الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عما بنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة